Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya. Ini untuk pemirsa TV yang baru bergabung. Hari ini kita bahas apa sih? Jadi hari ini saya sudah bersama seorang penulis bernama Zuri. Zuri ini sudah membuat 4 karya yang sudah diluncurkan, 2 dalam bentuk cetak, 2 dalam bentuk digital, dan karya-karyanya itu prosa, non-fiksi gitu-gitu ya, puisi dan segala macam. Dan ternyata latar belakangnya itu lebih karena Zuri dari kecil itu memang hobi banget nulis kayak gitu. Tadi di segmen awal saya udah nanya tuh sejarah kenapa Zuri suka banget nulis dan segala macamnya. Nah sekarang segmen 2 sesuai dengan janji saya kita bakal ngebahas tentang 4 buku tadi itu temanya apa-apa aja. Boleh dong Zuri diceritain? Temanya, tema besarnya itu Satu-satu kita Oke, bahas oke, satu-satu. oke. Oke. Oke, dari yang Forma 18 Ya. ya. Forma 18 itu ketebak banget, itu romansa remaja, fiksi remaja kayak gitu. Ya kayak apa ya, aku dulu kagum sama kakak kelas, terus jadi kayak nggak berani ngomongnya dan segala macam, jadi aku tulis dalam bentuk novel kayak gitu jadinya. Itu yang teen lit banget lah itu waktu SMA. Terus yang Relate sih sama anak-anak SMA. Jatuh cinta sama kakak kelas iya gitu. iya kayak gitu, ada konflik-konflik juga. Nah terus yang kedua itu buku cetak berarti. Oke. Yang Moksa, yang Moksa itu yang tadi udah aku jelasin gitu tentang trauma healing, tuh lebih banyak tentang mental illness juga di situ. Jadi tentang, kan ada kumpulan prosa sama puisi ya, jadi prosa-prosanya itu aku adaptasi dari cerita-cerita temenku yang memang punya masalah dengan kesehatan mental mereka gitu. Tapi karena agaknya terlalu berat kalau orang baca secara tekstual gitu kan, tentang gangguan mental dan sebagainya, makanya aku jadiin kasus-kasus itu ke dalam bentuk sastra gitu. Jadi kan kalau dibaca dalam bentuk puisi, prosa itu lebih ringan aja gitu, lebih ringan dan bisa dinikmati kapan aja gitu. Kayak gitu di Moksa. Moksa sendiri itu ajaran dalam agama Hindu sama Buddha sih, yang artinya kita kayak melepaskan seluruh emosi kita, bener-bener sehingga kita tuh ada di fase yang kehilangan jejak gitu. Kayak kita tuh meninggalkan jejak dalam arti menghilangkan jejak emosi-emosi yang tadi, kita melepaskan seluruh hasrat duniawi kita dan segala macam, bener-bener menuju proses hidup yang agak berat sih. Cuman ya gitu, intinya tentang merelakan, melepaskan kayak gitu. Kita hidup sebenar-benarnya hari ini sesuai dengan konsep mindfulness kayak Itu gitu. gara-gara kamu putus cinta gak sih? Iya banyak sih. Iya, tapi di Moksa itu iya benar sih. Jadi Salah satunya mungkin itu. iya, Moksa itu kan ada kumpulan prosa sama puisi, tapi ada satu hal yang mengikat buku ini dari awal sampai akhir, itu dialog Tarangga sama Utari. Jadi ya dialog Tarangga sama Utari ini mengiringi pembaca untuk bisa nyambung sama prosa-prosa yang ada di dalamnya. Wah, seneng ya kalau ngomong sama penulis gitu. Karena apa ya? Ya kita tuh kayak diajak untuk berimajinasi bersama gitu kan. Nah, terus 2 buku lainnya? 2 buku yang lainnya ini aku kerjain selama pandemi, makanya di publish secara digital. Itu nggak cuma sendiri sih ngerjainnya, kolaborasi juga sama teman-teman di Instagram gitu. Yang satu judulnya Senandika. Itu apa? Senandika itu kalau dalam karya sastra wacana seorang tokoh dengan dirinya sendiri. Jadi kayak lagunya Pamungkas yang monolog. Ya, jadi ceritanya kayak gitu. Jadi aku karena tahu ya selama pandemi ini pasti orang menyimpan banyak banget kegelisahan dalam dirinya, resah dan segala macam. Jadi aku ngajak beberapa teman yang di Instagram itu untuk dituangkan keresahannya itu dalam bentuk puisi gitu. Makanya jadilah buku Senandika. Dan puisi-puisinya cukup menarik sih. Itu bener-bener apa ya, karena mewakili keresahan semua orang selama pandemi ini kayak gitu. Yang satu lagi terakhir. Yang satu lagi tuh Manuskrip Semesta. Itu dibuat tanggal 17 Agustus kemarin. Temanya tentang kemerdekaan. Jadi bener-bener yang aku ngajak orang-orang untuk merdeka gitu loh. Apa sih yang belum merdeka dari diri setiap individu gitu. Mereka menyuarakan itu dalam puisi di Manuskrip Semesta. Nah ini jadi bikin aku penasaran adalah kan kalau misalnya biasanya penulis itu selalu buat catatan-catatan kecil. Setiap punya inspirasi apa, buat catatan kecil. Pasti selalu kayak gitu. Beberapa kali aku ketemu penulis, biasanya mereka treatmentnya kayak gitu. Kamu sendiri melakukan hal itu nggak? Iya, hampir selalu. Iya, benar-benar selalu kayak gitu. Terus kalau misalnya denger, kan kalau dari tadi kita
obrolannya selalu ya itu cerita aku, cerita pokoknya lebih kayak cerita kamu, cerita kamu, cerita kamu. Kamu pernah gak sih kayak mendengarkan cerita-cerita orang lain terus ini kayak keren nih kalau gue tuangin di buku gue gitu, pernah gak? Iya, lebih banyak prosesnya kayak gitu sebenarnya ketimbang Oh, dari internal. Lebih banyak faktor eksternal. Kadang ya gitu, kalau kadang aku lagi ngobrol sama temenku, terus sebenarnya dia lagi nggak curhat sih, tapi ah, karena pernyataan dia tuh kayak menarik deh, akhirnya dia ah, bener-bener jadi curhat, dan itu jadi aku jadiin inspirasi buat nulis juga kayak gitu. Jadi oke. lebih peka sama kata-kata orang sih. Jadi Oh aku tuh gitu. bener-bener ya gitu suka nyatet dialog-dialog kayak gitu-gitu yang Ah, mungkin menurut orang nggak penting gitu ya, tapi ah, sebenarnya dialog-dialog manusia yang berinteraksi itu menarik banget sih buat ah. diadaptasi jadi karya-karya fiksi kayak gitu. Oke oke oke. Ini kamu sendiri pernah gak sih aku maksudnya ya balik lagi gitu. Aku aja kadang-kadang kalau disuruh bikin naskah ya ini aku naskah doang loh, bukan buku, bukan novel apa segala macam. Bikin naskah yang cuma durasi 2 menit aja tuh inspirasinya tuh nunggu dari pagi sampai malam gitu. Kamu pernah gak sih bener-bener dalam misalnya kamu tuh harusnya udah menargetkan diri sendiri ini kayak gue harus bikin buku lagi tapi inspirasinya tuh belum datang-datang gitu. Biasanya kalau kayak gitu kamu ngapain? Ya banyak sih, itu sering banget. Sekarang juga kayaknya aku lagi writer's block juga. Tapi emang harus keluar sih. Keluar tuh itu ampuh banget gitu, kayak cuman keluar aja gitu, ngeliatin orang di jalan atau apa. Biasa dari aktivitas-aktivitas kayak gitu ada aja yang masuk gitu. Oh, jadi apa ya, merefresh otak gitu ya, Iya, mencari inspirasi baru kayak gitu. iya. Atau kamu pernah gak sih kayak gini, misalnya teman-teman lagi nggak ada yang mau curhat nih sama kamu, cuma karena memang kamu kayak butuh inspirasi, ngobrol dong sama gue, pernah gak sih ngajak Iya. teman kayak gitu? Enggak sih, aku biasanya kalau lagi nggak ada yang curhat, aku Eh, lebih ke musik gitu. Inspirasi aku juga banyak oh, dari lagu, dari musik kayak gitu. oke, Kadang lagi oke, dengerin oke. lagu, ih kayak ini liriknya cocok nih kalau diluasin lagi gitu. Kadang Haha. dari satu kalimat gitu dalam lirik lagu, aku bisa bikin puisi dari lagu Ah. itu kayak gitu-gitu. Ada gak sih, berarti kan kamu kan suka ada kutipan prosa atau puisi yang kamu dari dulu, misalnya dari 4 buku yang udah kamu buat, itu kamu suka banget kata-katanya gitu? Em, di Moksa sih yang Apa-apa? sunyi itu merdu sekali. Oh, Sunyi itu merdu sekali. Kata-kata itu kamu, kenapa kenapa kamu bisa bikin kata-kata itu? Iya, karena nggak tahu di kehidupan modern sekarang apa Heeh. ya, kesunyian tuh jadi hal yang apa ya, susah dihargai dan segala macam, dan orang tuh susah dapat kesunyian itu bukan dari lingkungan sebenarnya, Heeh. bukan dari keadaan, tapi dari dalam dirinya sendiri loh. Kadang orang tuh banyak yang ya gitu riuh sama pikirannya Heeh. sendiri, Heeh. overthinking dan pikiran-pikiran itu. Jadi kesunyian yang aku maksud itu lebih kesunyian dalam kepala sih Oke, kayak gitu. oke. Sunyi itu merdu sekali. Iya. Bagus sih, aku seneng deh. Dan biasanya kayak gini, kalau penulis-penulis apalagi puisi dan proses segala macam biasanya tuh memang tingkat puitisnya tuh tinggi sekali. Tingkat romantisnya tuh tinggi sekali. Kamu merasa diri kamu romantis gak? Iya gitu. Iya gitu, itu mungkin karena bacaan juga, jadi ya gitu, apa yang dibaca itu yang dituliskan, jadinya Heeh. gitu. Kamu merasa diri kamu romantis berarti. Nah terus biasa gini, kalau misalnya sudah merasa dirinya romantis, memperlakukan diri sendiri dan orang lain itu dengan istimewa gitu. Biasanya dengan jauh lebih istimewa dibanding pada orang umumnya gitu. Kamu sendiri merasa kayak gitu gak sih? Iya sih, mungkin karena mungkin nggak romantis tapi lebih ke humanis kali jadinya ya. Jadi Oh, oke bener-bener oke oke. ya lebih karena mungkin sensitif aja jadinya, lebih sensitif sama kalau penulis tuh kan sama keadaan, sama Betul. penciuman, sama warna dan segala macam. Jadi iya gitu, jadinya ada perlakuan yang mungkin memang agak istimewa dan segala Dari macam. 4 buku nih yang udah kamu buat, yang paling lama sampai akhirnya jadi buku yang mana? Yang paling lama sebenarnya ini fakta juga sih, kayak aku tuh Heeh. selalu kalau nulis dadakan gitu loh. Jadi Oh, projectnya nggak niat untuk nulis, tapi heeh. Tahu-tahu jadi gitu. iya nulisnya 1 bulan gitu kayak Berarti gitu. yang paling cepet yang mana? Yang paling cepet yang Moksa itu. Oke, itu tuh karena bener-bener ungkapan hati kamu banget kali ya, makanya cepet. Iya, ungkapan hati banget, dan itu karena aku tuh selalu kalau bikin buku untuk ngehadiahin aku ulang tahun atau temenku ulang tahun Oh sih. gitu. Iya, kayak for Ah, my tuh kan itu so 18. sweet loh namanya. Jadi ya gitu. Menurutku buku tuh jadi hadiah yang berkesan aja buat orang karena bisa Ah, nemenin dia dan segala macam benar benar gitu. benar. Karena gimana pun juga, maksudnya sejarah aja kalau tidak dicatatkan itu pasti akan lupa gitu. Literasi Iya, itu kan penting iya, kan iya, soalnya kan iya, gitu. iya. Jadi
ya oke lah gitu. Terus ke depannya kamu lagi ada yang kamu bikin gak sih? Ada beberapa project nulis juga, cuman yang kayaknya bakalan segera terbit itu lagi-lagi judulnya Karnaval Sunyi. Karnaval Sunyi itu bareng temenku, kolaborasi berdua, antologi prosa sama puisi juga. Tapi itu tentang selama lagi-lagi kisah-kisah selama pandemi sih. Tapi kita ngebuat itu jadi unsur yang fiksi. Oke, berarti selama pandemi ini justru gara-gara kebanyakan di rumah jadi banyak inspirasi atau gimana sih sebenarnya? Karena udah bisa nelurin 3 loh. Karena mungkin aku walaupun mungkin introvert banget dan gak suka keluar, tapi sebenarnya aku suka jalan gitu loh, suka hunting, suka motret. Jadi emang sering butuh terkoneksi sama dunia luar gitu. Jadi sebenarnya aku nggak suka gara-gara pandemi aku nggak bisa keluar dalam rumah, gara-gara itu jadi banyak keresahan, jadi banyak yang bisa ditulis gitu. Oke. Wah, kece. Nah, ini gimana kalau nanti segmen 3 kita bakalan ngebahas tentang selama kamu bikin puisi itu yang harus diperhatikan apa dan segala macamnya. Begitupun dengan prosa, begitupun dengan tulisan-tulisannya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya.